UKM dan tentu saja di satu acara yang pastinya banyak banget udah tayangin di YouTube-nya Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, yaitu Diskumi. Diskusi bareng rekan-rekan UKM, rekan-rekan koperasi dan juga rekan-rekan perindustrian. Ya, saat sekarang kita ingin sekali membahas tentang pelatihan peningkatan kapasitas koperasi dan UKM di Samarinda, dan kali ini kita juga akan menghadirkan salah satu narasumber yang tentunya punya kontribusi sangat besar dan berpartisipasi aktif secara continuity dari tahun ke tahun bersama kami dari panitia pelaksana. Kita akan ketemu dengan beliau dan sesaat lagi kita akan ngobrol-ngobrol ringan. Kita cari tahu yuk dengan siapa? Oke Sobat Kumi, akhirnya kita ketemu dan menghadirkan salah seorang narasumber yang ada di pelatihan kita kali ini. Kita akan cari tahu soal pelatihan itu lebih detail. Yang pasti ada satu orang yang kalau aku sebutin ya gelarnya yang dia udah belajar nih selama bertahun-tahun tuh bisa 2 hari 2 malam. Ya nggak sih? Siapa dia? Ini dia Mas Zulkifli. Halo Mbak Maya. Halo. Mas Zulkifli, ya, seperti siap. tadi openingnya aku kasih spill nih ke Siap. sobat-sobat Kumi kalau gelarnya bisa aku sebutin 2 hari 2 malam. Siap. Itu gelarnya apa sih? Boleh dong dikasih tahu nih, dijabarin. Ini bukannya apa-apa ya, ini buat kasih spirit kalau misalnya ilmu itu memang jangan pernah berhenti untuk terus dikejar. Never ending proses ya. Never ending proses. Mas, monggo Mas, boleh dulu Mas di start dari Zulkifli. Monggo. Zulkifli aja. Enggak dong. Ayo, apa Ya, dong? Zulkifli, Zulkifli. SE-nya itu sarjana ekonomi di Unmul, Yes. manajemen keuangan pemasaran. Yes. Kemudian MSI, Magister Science di ekonomi juga sebenarnya. Jurusan korporasi. Kemudian alhamdulillah dapat beasiswa. Ya. Boleh sebut yang memberi nggak? Dari Boleh? Kementerian Pemuda Olahraga itu Magister Administrasi Publik. Oke. Nah, teman-teman. Nah, itu kira-kira. Nah, sekarang lagi lanjut studi. Alhamdulillah di Unmul lagi. Di Unmul lagi di manajemen. Jadi ini titelnya apa nih? Zulkifli SE and then MSI, MAP. MAP and then Belum itu dulu. Ada gelar lain tapi gelar non akademik kan yang sertifikasi. biasanya Oke, dari- baiklah. Kita akan kasih spirit untuk teman-teman semua ya Mas Zulkifli, siap. karena kali ini soal pelatihan yang kita bahas adalah soal betapa inginnya kita dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian itu bisa memberikan kontribusi Betul. partisipasi aktif ke teman-teman yang khususnya Ya. di rekan-rekan UKM dan koperasi itu supaya bisa lebih meningkatkan kapasitasnya. Betul. Dan Mas Zulkifli sekarang nih fokus di pembelajaran yang di bidang apa? Kami ini kan backgroundnya satu dunia kampus ya, yang kedua juga sebagai pendamping. Nah, tentu pada saat kita pendamping masuk pengakuan pendamping itu kan dengan sertifikasi. Ya. Nah, pada saat kami sertifikasi pendamping itu paling tidak dalam beberapa modul itu ternyata pendamping itu harusnya nggak bisa fokus pada satu bidang saja. Oke. Pemasarannya harus ya, walaupun secara basic tapi juga harus 7-7-nya kan gitu paling enggak. Jadi aspek keuangannya iya juga, aspek pemasarannya iya juga, aspek yang lain juga harus tahu. Nah, cuman Ya. kalau ditanya spesifiknya kemana, saya lebih concern ke digitalisasi pemasaran dan dalam hal ini juga seperti hari ini di bidang keuangan Iya. gitu kira-kira. Jadi kalau misalkan memang ya mengelola keuangan itu adalah kayaknya yang paling basic harus diketahui dari rekan-rekan UKM dan koperasi ya, karena itu memang salah satu modal pendukung dan juga salah satu aspek awal ya Mas ya, dimana yang namanya UKM ya harus bisa memisahkan modal sendiri, modal si rumah tangganya sendiri dengan modal yang usaha, lalu dengan koperasi bisa menyeimbangkan di mana modal yang dari para anggotanya itu bisa dikelola supaya bisa lebih berkembang gitu ya Mas ya? Iya, betul. Jadi saya selalu analogi di awal ngasih materi kegiatan, saya bilang diskusi lah sama teman-teman UKM koperasi ya, biar juga kadang-kadang kan teman-teman ini kan senior secara usia ya. Jadi saya bilang kita diskusi. Kemudian kalau masuk ke materi bahwa saya sampaikan kalau kita mau ukur berat badan pakai timbangan, satuan ukurnya kilo. Iya. Mau naik motor, satuan ukurnya apa?
alat ukurnya speedometer. Oh ya. Alat Pakai ukurnya speedometer. kilometer kan, Oke, satuan ukurnya kilometer, kilometer. Nah kemudian bisnis, apa alat ukurnya? Timbangan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, ada laporan keuangan, ada timbangan untuk bisnis, Iya. ada alat ukurnya, rupiah kan, Iya. naik nggak omset, naik nggak aset, ya kan kira-kira begitu, arah ke depannya. Walaupun kualitas produksi dinaikkan, kualitas yang lain dinaikkan, tapi kan pemasarannya ditingkatkan, tetap mengukur capaiannya kan dengan rupiah, dengan satuan ukurnya tadi kan. Iya. Nah, laporan keuangan itu salah satunya. Iya. Laporan keuangan yang untuk UKM. Nah, oke. Kalau yang koperasi tuh kita ngejar apanya sih, Mas? Oke. Nah, tentu beda kan kita kalau UKM koperasi. Kalau UKM kan banyak kita kan perorangan. Ya. Nah, kemudian dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, kemudian kita lihat aspek di UKM itu kan banyak sekali, mulai produksi, pemasaran, distribusi, mengantar, kemudian jaga quality di aspek kualitas produksi, kemudian keuangan. Nah, keuangan ini kan salah satu aspek. Kemudian saya selalu sampaikan, UKM memang paham semua, tapi kan nggak mungkin kerjain semua. Nah, kemudian kalau di koperasi berbeda lagi. Nah, di koperasi sendiri kalau bicara laporan keuangan, itu kan bukti pertanggungjawaban. Nah, kalau masuk ke dalam lagi, ada banyak aturan kan ke koperasi. Salah satu yang paling kita sering dengar adalah Peraturan Menteri Nomor 19 misalnya, tentang RAT. Di dalam RAT ada laporan keuangan. Nah, standarnya sudah ada lagi turunannya, sehingga cuman pelan-pelan. Kan beragam, kita punya koperasi ini kan banyak sekali. Ada yang koperasi perusahaan, ada koperasi masyarakat, yang nanti penanganannya di dalam kelas nggak bisa sama. Nah, walaupun standarnya sama, diskusinya kan berbeda nanti di dalam. Nah, kira-kira begitu. Nah, teman-teman UKM dan juga koperasi, kita juga berharap kalau misalnya rekan-rekan industri, sebenarnya industri itu cuma soal bidang usahanya saja ya Mas ya, tapi kan bisa merujuk ke industri UKM yang memang sudah skala menengah. Betul. Dan industri yang juga sudah bergabung dalam koperasi gitu ya Mas ya, karena kan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian tuh pengen banget bisa merangkum semua 3 bidang usaha ini supaya bisa lebih dalam dan juga intens gitu sekarang. Oke, kalau Mas Zulkifli, tips and trick ya untuk saat sekarang tuh bisa kita mengatasi lah tantangan global yang sekarang tuh kayaknya lebih lebih sulit kali dihadapi karena banyak sekali masalah-masalah yang ada di dunia lah kalau dibilang secara umum. Apa nih Mas? Ya, kalau kita jauh misalnya ke depan bicara persaingan global kan tentu hari ini banyak barang masuk kan yang datang ke kita, Kalimantan Timur, Indonesia, Samarinda kan gitu. Barang-barang yang kita pakai hari ini kadang-kadang mulai dari mungkin kalau kita sholat misalnya sejadahnya produk luar misalnya gitu ya, kira-kira, atau produk-produk lain banyak dari produk luar. Nah, kita harus komit juga kan gitu. Kalau bicara produksi baik koperasi maupun UKM, yang konsumennya juga harus komit juga gitu, sehingga ada istilah apa sekarang, BBI ya, bangga buatan. Program BBI itu juga harus komit juga bahwa kita harus juga belanja yang memang bisa dihasilkan di lokal juga, tapi harus kita komit untuk konsum. Jangan sampai kita dorong untuk produksi di lokal tapi konsum luar. Nah, dari UKM sendiri juga hari ini kan konsumen nggak bisa hanya diiklankan, ayo pakai produk kita lokal atau produk daerah, tapi kan harus compare dengan kualitas juga. Contoh misalnya saya atau Mbak Mayang atau teman-teman yang lain misalnya gitu, ayo Mbak pakai produk ini, tapi produk ini kualitasnya dengan harga yang sama misalnya atau dengan harga yang beda, harganya sama, kualitasnya lebih bagus produk luar misalnya, sehingga secara manusiawi lah kita pilih pasti produk yang lain. Nah, sehingga juga kita yang di dalam kualitas tetap harus dijaga, ya kan, dalam rangka apa, supaya bisa bersaing gitu, kira-kira begitu Mbak. Kalau secara pembicaraan kita pastinya tidak mungkin ya mengambil satu sesi khusus untuk bisa menyampaikan materi-materi yang begitu mendalam gitu ya. Soal apa sih yang bisa dilakukan soal meningkatkan kapasitas UKM dan juga koperasi yang Mas Zul sampaikan di kelas. Cuman yang pasti kalau kita memang bisa memberikan motivasi Mas, kita memang mohon sekali ya bisa dijaga kualitas produknya ya gitu ya Mas ya. Iya, salah satu itu Mbak. Karena itu tadi kita menawarkan produk untuk bisa dipakai oleh sesama, maksudnya warga lokal dan lain-lain. Ketika itu tidak bisa dijaga ya kita tidak bisa mempertanggungjawabkan konsumen akan memilih kan pada akhirnya gitu loh. Tapi memang kita tidak bisa menahan
bombardirnya Iya, barang-barang dari betul, sana ya Mas ya, betul. karena memang Keterbukaan sekarang kan. sudah seperti itu. Betul. Iya. Mas Zul, kalau harapannya ke dinas untuk melihat keterlibatan dan juga mungkin kerjasama yang selama ini terjalin apa nih? Hari ini kan sangat komunikasi juga sama teman-teman kan baik sekali Iya. kan, komunikasi baik sekali, kemudian open juga sama informasi dari luar kan, dinas open juga. Ini materi apa nih kira-kira yang lagi ini kan? Iya. Dinas juga dinas koperasi UKM khususnya juga informasi kan dari koperasi juga kita tampung kan. Iya. Dalam survei kita pada saat pelatihan itu kan ditampung ya, pelatihan apa yang dibutuhkan, permasalahan apa yang dihadapi, Iya. kemudian di-compare lagi dengan narasumber kira-kira apa kan gitu. Itu Baik. salah satu yang sudah baik saya rasa dilaksanakan, dan terus mungkin ke depan kan harus tetap ke arah situ. Jadi outputnya kan dua, tujuan awal dari outputnya apa, yang dibutuhkan juga harus apa kan. Nanti di tengah-tengah fasilitator atau narasumber menyembatani itu kan, kebutuhan peserta dengan kebutuhan yang tadi, tujuan pelaksanaannya kan gitu. Jadi tetap bisa berjalan beriringan ya Mas Betul. ya. Kita kompak dulu Mas. Siap. Kita kompak dulu untuk bisa terus bisa Iya, bekerja sama dengan baik kan. Tentu saja kalau misalnya para pengajar lah ya, Iya, artinya siap. secara narasumber itu mengajarkan hal-hal yang kami anggap memang berkompeten untuk bisa disampaikan pada peserta-peserta pelatihan yang kami buat. Dan tentu saja semua harapan untuk sobat-sobat Kumi bisa terus maju dan juga lebih baik untuk bisa meningkatkan semua produknya dan juga usahanya. Gitu ya Mas Zulkifli. Siap, Mama. Terima kasih banyak makasih. untuk ya ringan-ringan santai-santainya Betul. obrolan kita. Luar biasa ini, tapi teman-teman aktivitas saya lihat di Kumi khususnya ya, Yes. kegiatan-kegiatan Kumi ini di YouTube saya lihat aktif sekali untuk bantu UKM khususnya, dan produk koperasi juga saya lihat, tapi lebih ke pemasaran kan membantu sekali itu saya lihat. Itu juga bagian dari kegiatan yang non formal mungkin ya, Baik. non formal tapi juga membantu Iya. UKM gitu. Jadi semoga kerjasama yang baik terus terjalin ya Mas ya. Siap. Salam kompak selalu. Terima kasih, Mbak. Baik, itu dia. Kita akan ngobrol lagi dengan narasumber yang lainnya yang kali ini juga akan kami hadirkan yang berhubungan dengan pelatihan dan tentunya sudah berpartisipasi aktif untuk bisa support acara pelatihan kita kali ini. Kita cari tahu setelah yang satu ini, oke?